Halo semua, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini kami akan membahas tentang studi deskriptif penanaman nilai moral pada anak usia dini di lingkungan lokalisasi Sunan Kuning, Kelurahan Kalibanteng, Kulon, Kota Semarang. Simak terus video kami ya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Sebelumnya, mari saya kenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3, yang terdiri dari saya sendiri, Nadia Sahrani, dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Marta Marcelinata Mendua, Dasia Arta Simbolon, dan Malboro Simbolon. 1. Nilai moral. Nilai merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai ukuran, sedangkan menurut Sitohan, nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Karena itu, sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila berguna dan berharga, nilai kebenaran, indah, nilai estetika, baik nilai moral atau etis, dan religius atau nilai agama. Bagian A. Religius, membiasakan diri untuk berterima kasih dan bersyukur akan membawa pengaruh pada suasana hidup yang menyenangkan, ceria, dan penuh warna yang sehat dan seimbang. Memperkenalkan kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah selesai pelajaran, sebelum dan sesudah makan, serta sebelum dan sesudah bangun tidur. Bagian B. Sosialitas, sikap hidup yang berbagi, saling memperhatikan, saling menyadari, saling melengkapi satu sama lain, perlu ditanamkan dari kecil. Pujian perlu diberikan pada anak-anak yang mau berbagi, mau memperhatikan, dan saling memberi dan menerima dari teman-teman bermainnya. Bahwa apa yang dilakukan adalah baik dan perlu dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan ini. Bagian C. Genre, sikap, kondisi, situasi, serta suasana yang dibentuk dan dikondisikan sejak dini yang membedakan secara tajam antara laki-laki dan perempuan, terus berlangsung dan terima secara turun-temurun. Dalam sebagian besar masyarakat Indonesia kental dengan ideologi patriarki. Perbedaan yang bukanlah menunjukkan perbedaan yang esensial, tetapi perbedaan berdasarkan kebiasaan belakang. Bagian D. Keadilan. Nilai keadilan dapat ditanamkan dalam pendidikan di tingkat tanam kanak-kanak dengan cara memberi kesempatan kepada semua siswa laki-laki dan perempuan untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru, baik melalui kegiatan menyanyi, permainan, maupun tugas-tugas lainnya. Apabila ada anak yang bernomasi, dapat diberi pemahaman dan pengertian sederhana untuk bergantian dengan yang lain. Bagian E. Demokrasi. Demokrasi bisa ditanamkan sejak dini melalui kegiatan berharga. Perbedaan yang tahap demi tahap harus diarahkan pada bertanggung jawab yang benar dan sesuai dengan nalar. Untuk memstimulasi di lingkungan sekolah, taman kanak-kanak dapat dilakukan melalui kegiatan menggambar. Biarkan imajinasi kreativitas anak muncul dengan leluasa. Apapun yang dihasilkan, anak perlu diberikan pujian sekaligus ditanya untuk mendapatkan penjelasan dan kesempatan agar dapat memahami cara berpikirnya. Bagian F. Kejujuran. Pemahaman nilai kejujuran dapat dilakukan melalui kegiatan keseharian yang sederhana sebagai suatu kebiasaan, yaitu perilaku yang dapat membedakan milik pribadi dan milik orang lain. Kemampuan dasar untuk membedakan merupakan dasar untuk bersikap jujur. Oleh karena itu dapat dikomunikasikan dengan kebiasaan dan sopan santun dalam hal pinjam meminjam. Bagian G. Kemandirian. Melalui kegiatan bermain bersama, anak diajak untuk kebiasaan dan bermain bersama sebayanya. Setahap demi setahap, anak-anak mulai siap untuk sekolah tanpa harus digangguin. Bagian H. Daya juang. Penanaman nilai daya juang tanam kanak-kanak terlihat pada kegiatan secara berkala. Anak diajak jalan-jalan dalam jarak yang wajar
tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Kemampuan menempuh secara tertentu menjadi dasar untuk mengembangkan daya juang anak. Untuk itu, pujian dan dukungan dari guru sangat membantu mengembangkan daya juang anak. Bagian I, tanggung jawab. Nilai tanggung jawab sekolah dapat dilakukan melalui permainan atau tugas-tugas yang menggunakan alat. Hal ini dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan dan melatih ketanggungjawaban pada diri anak, menjaga agar alat permainan tidak mudah rusak, berani melaporkan apabila alat permainan rusak, merupakan awal pembentukan dan perilaku bertanggung jawab. Bagian J, penghargaan terhadap lingkungan alam. Penghargaan terhadap lingkungan alam dapat dilakukan dengan cara mengajak dan mengajari anak memelihara tanaman di sekolah. Anak diajar berkebun, dan jika memungkinkan, setiap anak diberi tanggung jawab terhadap satu tanaman, sekaligus saling membantu dan saling menghilangkan satu sama lain apabila ada yang lupa menjalankan tugas. Selanjutnya ada moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang artinya kesusilaan. Moral juga berasal dari kata mores yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Moral berasal dari bahasa Latin mos, jamak atau mores yang juga mengandung arti adat kebiasaan. Itu mempunyai pertimbangan baik buruk atau sesuai dengan moral, yaitu adat, sopan santun, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai pengertian tentang moral. Pada dasarnya, moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Moral juga berkaitan dengan baik dan buruk, serta benar maupun salah. Perkembangan moral anak usia dini. Perkembangan moral pada awal masuk kanak-kanak masih dalam tingkat yang rendah. Hal ini disebabkan karena perkembangan intelektual anak-anak belum mencapai titik di mana ia dapat mempelajari atau menerapkan prinsip-prinsip abstrak tentang benar dan salah. Karena anak-anak tidak mengerti mengenai standar moral, anak-anak harus belajar berperilaku moral dalam berbagai situasi khusus. Anak hanya belajar bagaimana bertindak tanpa mengetahui mengapa mereka melakukan tindakan tersebut. Menurut Piaget Hurlock 1980, pada awal masa kanak-kanak ditandai dengan adanya moralitas melaksanakan dalam tahap-tahap perkembangan moral. Anak-anak secara otomatis mengikuti peraturan-peraturan tanpa berlaku menilai, dan anak-anak menganggap orang dewasa yang berkuasa. Anak-anak juga menilai sebuah perbuatan benar dan salah berdasarkan akibat-akibat yang ditimbulkan dan bukan karena motivasi yang mendasarinya. Ada 3 tahap otonom yang bersifat keterkaitan pada aturan yang didasarkan pada resiprositas. 1. Tingkat prakonvensional. Pada tutup ini, anak tanggap terhadap aturan-aturan budaya dan terhadap ungkapan-ungkapan budaya mengenal baik dan buruk, benar dan salah. Akan tetapi, hal ini ditafsirkan dari segi akibat fisik, hukuman, keuntungan, pertukaran, dan kebaikan, atau dari segi kekuatan fisik. Mereka menemukan peraturan dan semua hal label tersebut. 2. Tingkat konvensional. Pada tingkat ini, anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok, atau bangsa dan dipandang sebagai hal yang bernilai dalam dirinya sendiri, tanpa mengindahkan akibat yang segera dan nyata. Sikapnya bukan saja konfirmasi terhadap harapan pribadi dan tata tertib sosial, melainkan juga loyal terhadap dan secara efektif mempertahankan, mendukung, dan membenarkan seluruh tata tertib itu serta mengindikasikan dengan orang lain atau kelompok. 3. Tingkat pasca konvensional. Pada tingkat ini terdapat usaha yang jelas untuk merumuskan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki kebiasaan dan dapat diterapkan terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegang pada prinsip-prinsip tertentu. Nah, materi selanjutnya adalah anak usia dini. Yang pertama, pengertian anak usia dini. Menurut Mansur atau Wardani 2014, menjabarkan anak usia 0, sampai 6 tahun adalah kelompok anak yang berada dalam proses perubahan dan perkembangan yang bersifat unik, dalam arti memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan, atau koordinasi motorik halus dan dasar, intelijensi atau daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual.
sosial emosional atau sikap dan perilaku serta agama. Bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua ada karakteristik perkembangan anak usia dini. Sedangkan menurut Choi Jiningsi atau 2012 terdapat 9 prinsip-prinsip perkembangan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada perkembangan mencakup proses-proses biologis, proses kognitif atau kognitif proses, dan sosioemosional atau proses. Yang kedua, tahun-tahun permulaan atau perkembangan awal merupakan masa kritis. Yang ketiga, perkembangan individu bersifat holistik. Yang keempat, perkembangan mengikuti pola tertentu yang dapat diprediksi. Yang kelima, perkembangan dibantu oleh stimulasi atau rangsangan. Yang keenam, perkembangan merupakan hasil kematangan atau kemasakan atau maturatium dan pelajar. Yang ketujuh, terdapat perbedaan individual atau individual difference dan perkembangan. Yang kedelapan, perkembangan dipengaruhi oleh budaya. Yang kesembilan, setiap tahap perkembangan mempunyai tugas-tugas perkembangan. 3. Pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan. Terdapat hubungan yang sangat erat sekaligus perbedaan yang signifikan antara pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan. Pertumbuhan lebih mengandung unsur kuantitatif, yakni adanya penambahan ukuran fisik pada struktur tubuh. Pertumbuhan berimplikasi pada perkembangan yang sifatnya lebih kualitatif terhadap mental anak. Selanjutnya, perkembangan mental anak akan berpengaruh terhadap perubahan secara keseluruhan anak. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Dalam perkembangan anak, terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaannya adalah pola tumbuh kembang yang sama, yakni masa balita, masa kanak-kanak, masa remaja, puber, dan seterusnya. Perbedaannya adalah perbedaan individualitas anak yang unik. Menurut Hurwok, Suyadi Ulfah, tahun 2013, keunikan perbedaan tumbuh kembang anak tersebut karena dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor perkembangan awal dan faktor penghambat perkembangan anak. A. Faktor perkembangan awal. Perkembangan awal 0-5 tahun adalah masa-masa kritis yang akan menentukan perkembangan anak. Perbedaan tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Pertama, ada faktor lingkungan sosial yang menyenangkan anak. Kedua, ada faktor emosi. Ketiga, metode mendidik anak. Keempat, beban tanggung jawab yang berlebihan. Kelima, faktor keluarga di masa anak-anak. Keenam, faktor rangsangan lingkungan. Yang B, faktor penghambat perkembangan anak usia dini. Yang pertama, gizi buruk yang mengakibatkan energi dan tingkat kekuatan menjadi rendah. Yang kedua, cacat tubuh yang mengganggu perkembangan anak. Yang ketiga, tidak adanya kesempatan untuk belajar apa yang diharapkan kelompok sosial di mana anak tersebut tinggal. Yang keempat, tidak adanya bimbingan dalam belajar PAUD. Yang kelima, rendahnya motivasi dalam belajar. Dan yang keenam, rasa takut dan minder untuk berbeda dengan temannya dan tidak berhasil. Selanjutnya ada lingkungan lokalisasi Sunan Kuning. Menurut Kartono, tahun 1981, lokalisasi itu pada umumnya terdiri atas rumah-rumah kecil yang berlampu merah yang dikelola oleh mucikari atau gerno. Di tempat tersebut disediakan segala perlengkapan, tempat tidur, kursi tamu, pakaian, dan alat berhias. Juga tersedia macam-macam gadis dengan tipe karakter dan suku bangsa yang berbeda. Resosialisasi Argorejo terletak di tanah seluas 3,5 hektar yang terdiri dari 1 RW dan 6 RT Kelurahan Kalibanteng Barat, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Resosialisasi Argorejo berdiri sejak tahun 1966 yang pertama kali disebut sebagai lokalisasi Sri Kuncoro karena terletak di Jalan Sri Kuncoro. Masyarakat kemudian meningkat dengan memanggil SK yang kemudian masyarakat mengenal Sunan Kuning. Lokalisasi Argorejo diresmikan oleh Wali Kota Semarang yaitu Hadi Subeno melalui SK Wali Kota Semarang nomor 21 15/1766 dan penempatan resminya pada tanggal 29 Agustus 1966 dan kemudian hal tersebut diperingati sebagai hari jadi resosialisasi Argorejo.
Tujuan dari lokalisasi resmi ini adalah untuk memudahkan pengontrolan kesehatan WPS secara periodik serta memudahkan usaha resosialisasi dan rehabilitasi para WPS tersebut. Selanjutnya, solusi dari masalah yang kami bahas yaitu yang pertama, menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Yang kedua, memilih teman bergaul di lingkungan yang tepat. Yang ketiga, memanfaatkan perkembangan iptek dengan baik. Yang keempat, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. Yang keenam, mengenalkan anak pada dunia sekitar. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki anak. Yang kesembilan, orang tua harus mengajarkan norma-norma dalam masyarakat kepada anaknya. Dan yang kesepuluh, orang tua harus menjadi contoh yang baik untuk anaknya, karena role model pertama yang ditiru seorang anak adalah orang tuanya. Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan untuk anak usia dini perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih khusus. Pendidikan yang diberikan untuk anak usia dini lain dengan pendidikan yang diberikan untuk orang dewasa. Kekhususan yang perlu mendapatkan perhatian misalnya dalam menerapkan metode pembelajaran, termasuk di dalamnya pemilihan metode penanaman nilai moral.